Ini sudah menghina dan melecehkan seorang Presiden Jokowi. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hot One News di sini. Apa kabar teman-teman semua? Aku berharap teman-teman dalam keadaan sehat dan berbahagia. Ya, video kali ini kita akan membahas soal kasus buntut panjang Rocky Gerung usai lontarkan hinaan terhadap Presiden Jokowi yang kini membuat gaduh dan keonaran di tengah masyarakat. Dikabarkan bahwasanya Bareskrim Polri akan segera tersangkakan Rocky Gerung. Dan ini dalil hukumnya. Tentunya nanti kita akan simak sebuah video berita. Untuk link asli original sudah kami cantumkan di deskripsi. Teman-teman bisa langsung cek keaslian videonya. Dan jangan lupa nanti kita akan simak videonya terlebih dahulu secara lengkap agar teman-teman semua tidak gagal paham dan mudah terprovokasi oleh narasi liar. Oke, langsung saja kita simak videonya, cekidot. Breaking news, Bareskrim Polri tersangkakan Rocky Gerung dan inilah dalil hukumnya. Jadi ketika orang menghina siapapun, entah orang, entah lembaga, memang itu ada sanksinya. Nah, cuman persoalannya sekali lagi, nah harus dipahami oleh semua pihak itu delik ini harus ada akibatnya. Jadi kalau misalkan yang menghina pemerintah, pemerintah yang sah kan bisa pradaerah, bisa eksekutif, bisa yudikatif dan seterusnya, itu ada deliknya. Jadi disebut harus ada keonaran, harus ada kericuhan, ada anarkis lah ya. Ya selama misalkan orang mengatakan sesuatu ABCD tidak menimbulkan anarkis, tidak menimbulkan keonaran, yang ada masalah. Lain kalau itu menghina personal, kalau personal deliknya delik aduan. Jadi nah itu tidak bukan deliknya, bukan delik material. Nah, kalau yang 240, 241 harus ada akibat. Jadi ketika orang menyerang kehormatan pemerintah yang sah dan menimbulkan keonaran, kerusakan, maka itu adalah pidana. Antara mengkritik dengan menyerang harkat dan martabat, itu sesuatu yang saya kira secara common sense juga tidak terlalu sulit untuk dibedakan. Yang kedua, di pasal tersebut diberi ayat tambahan bahwa yang disampaikan sebagai kritik kepada kebijakan pemerintah itu tidak dipidana. Dan kemudian dilengkapi lebih jauh dengan penjelasan di pasal itu. Saya kira Pak Wamenkumham, Profesor Edi Hearit juga sudah menjelaskan soal-soal itu. Saya kira tidak sangat tepat itu dilakukan kepada siapapun. Dari seseorang kepada orang lain dalam konteks komunikasi itu tidak boleh keluar diksi tersebut. Kecuali dalam konteks canda, sah-sah saja. Ketika kita mahasiswa dulu, bajingan lo. Itu lain persoalan. Dalam konteks canda, ini dalam konteks dia pidato dan sepertinya di depan ribuan orang, artinya di depan umum. Betul sekali. Jadi sangat tidak tepat. Saudara Rocky Gerung lah, saya mohon maaf, saya tidak sebut beliau lagi lah. Sebab ketika ucapan itu terlontar, diksi itu sebenarnya merendahkan dirinya dia juga. Rocky Gerung sedang mendowngrade dirinya sendiri. Apa yang dikatakan Rocky Gerung terkait Presiden Jokowi saat dalam podcast Refli Harun jelas sudah tindak pidana penghasutan hingga tindak pidana membuat berita bohong hingga berakibat keonaran di tengah masyarakat. Sehingga tidak ada alasan hukum Rocky Gerung untuk tidak ditetapkan sebagai tersangka dan membuat berita bohong hingga menimbulkan keonaran. Bareskrim Polri diharapkan segera menetapkan Rocky Gerung sebagai tersangka penyebar berita bohong hingga menimbulkan keonaran di tengah masyarakat dan tersangka penghasutan. Jangan lama-lama proses penyelidikan hingga ke penyidikan. Karena dari pernyataan lengkap Rocky Gerung jelas terjadi dan atau ada tindak pidana penghasutan karena Rocky Gerung telah mengajak banyak orang untuk ramai-ramai turun ke jalanan dan membuat macet jalan tol pada 10 Agustus nanti untuk mengulang kembali peristiwa reformasi 20 Mei 1998 di mana saat itu Presiden Soeharto dilengsarkan. Ajakan Rocky Gerung itu terkait kebijakan dalam Omnibus Law yang dianggap merugikan buruh. Tentu, ajakan Rocky Gerung itu berbahaya dan menyulut amarah buruh dan pihak-pihak lain yang tak senang dengan pemerintahan Jokowi. Apalagi jika terjadi aksi maka rentan ditunggangi oleh penyusup. Jadi, walaupun belum ada kejadian atas hasutan Rocky Gerung, tindak pidana sudah terjadi oleh Rocky Gerung dan tindak pidana penghasutan tak perlu menunggu ada kejadian dulu baru dapat lagi diproses. Karena dengan menghasut saja sudah tindak pidana, apalagi dalam pernyataan Rocky Gerung mengajak memulai
dari Bekasi agar Indonesia terjadi pergantian kursi Presiden RI pada 10 Agustus nanti. Rocky Gerung juga telah menyebabkan berita bohong karena telah menuding Presiden Jokowi mau menunda pemilu karena mau mencari selamat karena hingga saat ini belum dapat kesepakatan dari ketua-ketua partai siapa yang akan melindungi Jokowi ketika lengser, kata Rocky Gerung. Ya oke guys, itu tadi ya videonya. Setelah kita simak dari awal sampai dengan akhir, di sini berisi cuplikan soal pengamat yang memberikan statement terhadap kasus ini. Di sini disebutkan bahwasanya si Rocky ini bisa segera jadi tersangka karena ada unsurnya guys, yaitu unsur membuat keonaran di tengah masyarakat. Bahkan jika sampai adanya aksi-aksi anarkis, ini bisa diproses dengan pasal yang disebutkan tadi ya guys ya. Ya, saya sangat setuju dengan apa yang dikatakan oleh pengamat politik tadi, karena menurut saya memang mengkritik boleh-boleh saja. Namun menurut saya ini sudah menghina dan melecehkan seorang Presiden Jokowi, di mana sebagian besar masyarakat Indonesia ini mencintai sosok Presiden Jokowi ya. Datang dari mana saja yang sudah memberikan dukungan terkait hinaan yang dilakukan oleh Pak Presiden Jokowi. Memang Pak Presiden Jokowi tidak mau mengadukan hal ini, namun masyarakat tak mau tinggal diam karena mereka merasa tersakiti seorang presidennya dicaci maki seperti itu guys. Ya, teman-teman bisa ikut berpartisipasi di dalam kolom komentar mengenai berita ini. Apakah teman-teman setuju jika si Rocky Gerung ini segera dilakukan proses hukum atau segera menjadi tersangka guys? Dan kami ingatkan juga, kami di sini adalah forum di mana kita mengajar dan mengajak teman-teman semua supaya melihat berita ini secara lengkap agar kita tidak mudah gagal paham dan mudah terprovokasi oleh narasi-narasi liar. Oke, cukup sekian pembahasan berita kali ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.